Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini tuh aku mau membuat catatan atau omset harian gitu ya teman-teman. Nah ini aku menggunakan setidaknya tiga buku ya teman-teman. Nah yang pertama tadi itu ada binder A5 warna navy ya, itu sudah aku taruh ziplock juga di dalamnya. Lalu yang kedua ini aku menggunakan buku tulis biasa juga. Terus selanjutnya yang ketiga ini aku menggunakan binder juga A5 warna bening ya teman-teman, warna transparan maksudnya gitu. Dan di dalamnya juga aku simpan ziplock juga ya. Dan nanti akan aku jelaskan satu persatu kenapa aku menggunakan sampai 3 buku ini dan kenapa juga harus ditaruh ziplock di dalamnya ya. Pokoknya nanti akan aku jelaskan satu persatu. Nah, ini yang akan aku catat ini adalah omset harian dari usaha warung kecil aja ya teman-teman, sederhana aja. Caraku juga sederhana aja, siapa tahu ada teman-teman juga yang sedang mencari referensi catatan seperti ini. Iya, aku tahu ya teman-teman, saat ini tuh banyak sekali aplikasi yang bisa mencatat harian gitu, pengeluaran dan pemasukan harian, tapi aku lebih suka menggunakan cara jadul seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa alasan ya teman-teman kenapa aku lebih suka dengan cara jadul seperti ini alias mencatat setiap hari, karena memang aku selalu berada di rumah setiap hari sehingga tidak memerlukan aplikasi untuk dibuka-buka di luar rumah gitu ya. Dan yang kedua, buku catatan ini tuh bisa juga dipahami sama Pak suami gitu ya. Makanya aku lebih suka mencatat di buku. Selain itu juga kalau aku mencatat di buku ini akan ada bekas catatan gitu ya teman-teman, sehingga bisa dipelajari juga mungkin di masa mendatang di kemudian hari gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke video aja ya. Nah ini tuh aku tulis judulnya dulu, yaitu buku kas atau catatan pemasukan dan pengeluaran pendapatan harian. Sebenarnya di toko juga banyak dijual buku kas ya teman-teman, tapi sekali lagi aku lebih suka memilih buku tulis biasa ini karena nanti untuk kolom-kolomnya itu bisa aku sesuaikan dengan kebutuhan aku ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku mau bikin kolom-kolom dulu. Buat teman-teman yang mau praktis dan pengen menggunakan buku kas yang siap pakai yang dijual di toko juga nggak apa-apa ya. Pokoknya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan catatan masing-masing gitu. Nah ini aku membuat catatan ini di buku tulis aja karena memang aku membuat kolomnya seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali. Ini sudah aku sesuaikan dengan kebutuhan catatan harian aku juga. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau di catatan harian tuh yang pertama tuh harus ada tanggal dulu ya. Di kolom pertama ditulis tanggal, kemudian di sini kolom kedua aku tulis omset. Karena memang buku ini khusus catatan omset gitu ya, omset harian. Lalu yang ketiga itu ada modal, yang keempat ada saving, yang kelima ada tabungan harian. Yang keenam juga ada tabungan modal ya teman-teman. Nah ini nanti akan aku jelaskan satu persatu ya, kenapa saving, kenapa tabungan harian, kenapa tabungan modal. Gitu nanti akan aku jelaskan satu persatu ya. Nah ini di kolom berikutnya juga ada sisa, ada keluar, ada saldo, dan juga keterangan. Nah ini sebagai contoh ya teman-teman, karena kebetulan aku take video ini tuh di tanggal 25. Terus ini juga kebetulan bukunya baru ya teman-teman. Ini tuh pindahan dari catatan lama gitu, dan catatan yang lama itu sudah penuh. Makanya aku ganti buku baru gitu ya. Dan ini aku di tanggal 24 tuh kebetulan libur dan nggak ada pemasukan, jadi untuk kolom-kolomnya tuh aku strip aja. Kemudian di kolom saldo aku tulis saldonya ya teman-teman, itu saldo pindahan dari catatan buku yang lama gitu, aku pindahin ke sini, jadi aku tulis jumlah saldonya gitu ya. Kemudian di tanggal 25-nya ini aku sudah kembali berjualan ya teman-teman, jadi aku mendapatkan omset
482.000 di sini contoh aja ya teman-teman, contoh di pendapatan aku gitu. Dan untuk modalnya itu 269. Kemudian ada saving. Nah, ini aku jelasin ya teman-teman, untuk saving itu dari pembeli pertama ya, ini tuh sebagai saving challenge gitu. Videonya sudah pernah aku buat sih, nanti kalau nggak lupa aku taruh link videonya di deskripsi box ya. Kemudian untuk tabungan harian itu saat ini aku masih menjalani tabungan kalender ya teman-teman. Jadi aku di sini menabung 25.000 untuk hari ini. Kemudian ada tabungan modal 5.000. Terus omsetnya tadi sudah dipotong modal, dipotong saving challenge, dipotong tabungan, dan tabungan modal itu sisanya 171.000 ya teman-teman. Nah, ini dia untuk pindahan saldo dari catatan lama, aku hitung kembali karena mau aku taruh di Ziploc ya teman-teman, dan aku catat saldonya di sini gitu. Nah, ini untuk omset hari ini tuh tadi sudah aku potong untuk modal dan juga saving dan tabungan harian ya teman-teman. Ini tuh sisanya 171 dan aku hitung kembali. Ini tuh sudah benar ya, sejumlah 171. Jadi ini akan aku simpan di binder yang warna navy ini ya teman-teman. Nah, ini dia fungsinya binder ini untuk aku menyimpan saldo di sini ya. Jadi aku pisah-pisahkan antara saldo dan juga modal untuk berjualan kembali ya teman-teman. Nah, di saldo inilah yang biasanya aku gunakan untuk membuat video budgeting mingguan itu ya, alias untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami gitu. Jadi aku ngambilnya dari saldo di binder ini ya teman-teman. Mohon maaf karena suara ayamnya tidak bisa aku hindari ya, sehingga bisa masuk ke video ini. Semoga tidak terlalu mengganggu suara isi video ya teman-teman. Oke, kembali lagi kita bahas modal ya. Nah, ini dia modalnya. Hari ini tuh 269 ya teman-teman anggarannya. Nah, ini akan aku sisihkan karena besok pagi itu mau dipakai untuk belanja untuk keperluan warung lagi gitu ya. Nah, ini tuh nggak aku masukkan ke dalam Ziploc ini ya teman-teman, karena besok paginya mau dipakai belanja gitu. Dan untuk rincian belanjanya sudah dibuat ya sama Pak suami. Jadi aku tuh di sini hanya mencatat secara garis besarnya aja ya. Untuk detail dan rincian belanjanya setiap hari itu Pak suami yang bikin catatan karena lebih detail aja ya. Dan kalau misalnya harus aku semuanya yang membuat catatan dan menulis itu pasti akan kewalahan dan kayaknya kelamaan dan capek ya teman-teman. Jadi harus bagi tugas gitu aku dan Pak suami. Nah, untuk saving challenge yang 12.000 ini masuknya ke Ziploc ini ya teman-teman. Untuk tabungan kalendernya itu masuknya ke dompet khusus tabungan kalender. Untuk nominalnya mengikuti kalender di hari tersebut gitu ya. Untuk videonya selalu aku upload di video shoot. Nah, ini untuk tabungan modal aku menabung 5.000 per hari. Ini tuh bisa digunakan ketika pokoknya kebutuhan warung membutuhkan gitu, sehingga tidak mengganggu pendapatan hariannya gitu ya teman-teman. Oke, ini tuh sudah beres untuk di binder yang transparan itu ya teman-teman. Selanjutnya ini tuh aku mau catat dulu untuk saldo hari ini. Ini tuh saldo yang kemarin ditambah pendapatan hari ini. Jadi totalnya itu 321.000 untuk hari ini ya teman-teman. Nah, ini di kolom keterangan aku kasih keterangan kerja gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah beres ya teman-teman untuk catatan omset hari ini. Ini tuh kelihatan ribet dan kayak kalau misalnya nggak yang menjalankan itu yang melihat kayak capek gitu ya, ribet, harus nyatat setiap hari. Tapi percayalah teman-teman, dengan mencatat seperti ini tuh kita bisa tahu berapa aja sih sebenarnya pendapatan kita dan berapa aja kebutuhan kita, kurangnya berapa dan harus cari lagi berapa gitu ya teman-teman. Ini tuh menghindari stres dan juga pertanyaan kemana aja uangnya gitu dan bla 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 gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tuh ada yang belum sempurna ya untuk judulnya. Ini tuh aku kasih tambahan judul omset harian gitu supaya nggak bingung, karena ini bukunya kan ada 3 ya.
Nah, ini aku kasih judul yang lebih aku tambahin judul lagi omset harian gitu ya teman-teman, dan aku kasih tanda warna oranye gitu. Selanjutnya di binder ini juga aku kasih catatan ya teman-teman, supaya tahu untuk hari ini pendapatannya berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini judulnya juga catatan pendapatan harian, dan ini pendapatan bersihnya ya teman-teman. Artinya itu pendapatan yang sudah dipotong modal dan juga saving ya. Jadi di sini tuh savingnya di awal ya aku. Jadi untuk budgeting mingguan, makanya aku sekarang nggak ada saving lagi atau tabungan. Saving aku itu hanya saving challenge atau sinking fund tipis-tipis gitu ya dari mingguan itu, karena memang aku savingnya tuh di awal. Setiap kali aku mendapatkan pendapatan harus saving di awal gitu, supaya lebih aman aja ya teman-teman. Nah, ini untuk catatannya itu sama ya, di kolom pertama itu pasti tanggal, dan untuk pemasukan itu aku sesuaikan di buku catatan di buku tulis ini. Jadi ini tuh pendapatan bersihnya ya yang aku tulis di binder warna biru navy ini. Nah, jadi ini itu di tanggal 24 ada masuk 150 gitu ya, dan saldonya juga di 150. Untuk tanggal 25-nya sama aku tulis di sini sama yang di buku tulisnya aku samakan ya, 171, dan untuk saldonya itu 321 gitu. Jadi ini tuh hasil akhir dari catatan ini gitu ya teman-teman. Nah, nanti biasanya di hari Minggu aku melakukan budgeting, aku ngambil saldonya dari sini, seperti yang aku katakan tadi di awal ya. Nah, beres, sudah aku catat di sini, sudah aku samakan dengan yang catatan di buku tulis ya teman-teman. Selanjutnya aku mau ke binder yang transparan lagi ya teman-teman. Nah, ini tuh binder saving challenge yang tadi aku bilang dari pembeli pertama ya. Nah, ini aku juga mau bikin kolom-kolom catatan di sini, dan aku tulis judul saving challenge dari pembeli pertama gitu ya teman-teman. Aduh, ini tuh terlihat ribet banget ya teman-teman, tapi memang harus ini dilakukan setiap hari gitu ya, untuk yang memiliki pendapatan harian tidak tetap khususnya ya teman-teman. Harus rajin-rajin mencatat apapun dan berapapun pendapatan dan pengeluaran kita setiap hari gitu ya. Supaya apa? Supaya menghindari kebingungan dan kesetresan di kemudian hari ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku juga sudah buat kolom-kolom untuk saving challenge ini ya teman-teman. Nah, karena untuk saving challenge ini nggak ada rencana keluar, atau keluarnya itu di jangka yang agak panjang ya, nggak setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Pokoknya ini aku belum punya rencana mau mengeluarkan saving challenge ini kapan, atau menggunakan saving ini kapan. Pokoknya di sini aku tulis tanggal dan juga masuk aja ya teman-teman, hanya 2 kolom aja yang akan aku isi di sini, karena ada kemungkinan ini tuh bisa aku jadikan tabungan utama aja ya teman-teman, karena aku dan Pak Su juga belum merencanakan uang ini tuh mau dipakai untuk apa gitu. Jadi aku simpan aja dulu setiap hari ya teman-teman, ini mungkin sebagai tabungan utama. Nanti kalau misalnya sudah terkumpul, mungkin akan aku jadikan investasi juga gitu paling ya teman-teman. Nah, ini untuk 2 kolom yang berikutnya ini aku kosongkan dulu ya, karena memang seperti yang aku bilang tadi, belum ada rencana untuk pengeluaran tabungan ini gitu ya teman-teman. Nah, ini aku kembalikan dulu di bindernya. Dan ini tuh sudah beres ya teman-teman untuk catatan saving challenge ini. Selanjutnya ini aku mau ke tabungan modal tadi ya. Nah, untuk tabungan modal tadi akan aku jelaskan sedikit ya. Jadi sejak aku membuka warung itu aku sudah berusaha menyisihkan untuk tabungan modal ya teman-teman, dan itu hasilnya memang sangat membantu banget ya ketika aku membutuhkan alat-alat atau modal warung yang sekiranya dibutuhkan gitu. Misalnya aku harus beli panci baru untuk memasak gitu, aku bisa ngambil dari tabungan modal ini ya teman-teman,
Karena menurut pengalaman aku yang dulu-dulu, kalau tidak menyisihkan tabungan modal itu biasanya itu akan mengganggu pendapatan harian ya teman-teman. Kalau harus membeli sesuatu secara dadakan tanpa harus ada modalnya gitu ya. Makanya aku belajar dari pengalaman, aku tuh harus menyisihkan modal meskipun sedikit setiap hari ya teman-teman. Dan untuk modalnya sendiri ini aku menyesuaikan dengan pendapatan juga ya. Kalau misalnya omset aku lumayan tinggi, ya aku tambahin nominalnya. Tapi kalau misalnya omsetnya hanya segini-gini aja, aku hanya menyisihkan 5.000 ya per hari. Enggak apa-apa sedikit, tapi ini jika dilakukan setiap hari nanti akan lama-lama terkumpul jadi banyak dan bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Nah, ini aku juga membuat tabelnya sederhana aja. Ini aku kasih judul tabungan modal ya, teman-teman. Supaya tahu gitu, ini tabungan untuk modal. Berarti kalau tidak untuk keperluan modal, berarti tidak boleh diambil gitu ya, teman-teman. Dan ini aku juga akan membuat tabel sederhana aja. Pokoknya sesuai kolomnya sesuai aja dengan kebutuhan gitu ya. Untuk tabungan modal ini menurut aku wajib dimiliki oleh semua yang memiliki usaha baik kecil maupun besar ya teman-teman. Kita tuh harus menyisihkan tabungan modal ini, nggak peduli nominalnya berapa, mau sedikit mau banyak, itu harus ada menyisihkan setiap hari, terkhusus untuk yang pendapatannya setiap hari seperti aku ini ya teman-teman, dan tidak menentu. Itu tuh wajib ada tabungan modal ini karena kita nggak tahu kapan kita akan membutuhkan tabungan ini gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita menyisihkan setiap hari ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Karena aku yakin ini tuh pasti sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan gitu ya teman-teman. Oke, ini tuh sudah selesai ya teman-teman. Aku membuat tabel tabungan modal ini dan tabelnya juga sederhana aja, hanya 4 kolom aja ya. Yang pertama itu seperti biasa, ada kolom tanggal, kemudian ada kolom masuk, kolom keluar, dan kolom saldo. Untuk tanggalnya itu jangan lupa ditulis tanggal ya, kapan kita menabung. Dan untuk masuk itu jumlah yang kita tabung, untuk keluar sementara belum ada ya. Tapi aku tahu suatu saat pasti ada yang keluar, makanya aku kasih kolom keluar ya teman-teman. Dan untuk saldo awalnya itu aku di sini tulis 5.000 karena memang hanya 5.000 aja saldonya. Sementara saldo yang sebelumnya sudah aku pergunakan untuk beli stokan bahan masak untuk di warung gitu ya. Jadi makanya di sini tuh kosong, belum ada saldonya kecuali 5.000 ini. Dan sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.